Film ini diawali dengan pelarian seorang pria bernama Arthur yang asruk-asrukan kabur menembus ruyuk menghindari kejaran pasukan kerajaan. Sesampainya di sebuah lumbung, Arthur yang panik mengajak istrinya yang bernama Catherine untuk kabur. Terlebih saat ini Arthur menjadi buronan akibat difitnah mencuri perhiasan legendaris ratu. Tak tanggung-tanggung, raja akan memberikan hadiah besar pada siapa saja yang bisa membawa kepala Arthur ke hadapannya. Namun bukannya panik, Catherine malah menodongkan senapan Leslie dan meminta Arthur untuk menyerah. Saat sosok bertopeng membekuk Arthur, Catherine mengungkapkan jika sebenarnya akulah yang telah mencuri perhiasan ratu. Lantas Catherine yang tak ingin kejahatannya terungkap, langsung meminta kedua centengnya untuk menghabisi Arthur. Malang sekali akibat keserakahan dan kelicikan Catherine, Arthur yang baik hati pun tewas dipenggal. Tak cukup itu, Catherine meminta Bennett dan si bewok Hogan untuk segera mengantarkan kepala Arthur pada sang raja guna menebus upah. Kemudian scene beralih pada gadis cantik berambut jagung bernama Cinderella, di mana ia yang sedang asyik menyulam tiba-tiba dihampiri Catherine yang merupakan ibu tirinya. Ia pun memberitahu jika si ayah telah tewas dieksekusi setelah nekat mencuri perhiasan kerajaan. Bagaikan tersambar petir Mbah Zeus di siang bolong, Cinderella pun tidak bisa menahan tangis saat mendengar kabar tersebut. Di tengah rasa tak percaya, Cinderella berniat untuk pergi menemui sang raja. Lalu tiba-tiba Catherine langsung menggaplok anak tirinya ini. Terlebih menurutnya apa yang Cinderella lakukan hanya akan memperkeruh keadaan. Di tengah kesedihan, Catherine yang akan pergi memberitahu jika kini Cinderella harus menjadi babu kalau tetap ingin tinggal di rumah ini. Kalau tidak, Cinderella akan dijual pada seorang germo. Dry your eyes. Sementara di lumbung, sosok misterius berbaju biru terlihat mengambil topeng tangkurak yang berlumuran darah Arthur. Kira-kira siapakah dia? Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Cinderella yang telah terbiasa menjadi babu terlihat telaten menjalankan tugasnya. Namun saat Cinderella tengah melakukan tugasnya, saudari tirinya bernama Josephine terlihat mencari gara-gara. No, Cinderella. Ew, what on earth? Melihat pas bunga yang pecah, Catherine pun langsung murka. Tak sampai di situ, Josephine malah memfitnah Cinderella telah mencuri cangcut miliknya. Mendengar hal itu, Catherine berkata jika ia akan menghukum Cinderella. Singkat waktu, malam pun poek. Cinderella yang akan mengakhiri tugas ngebabunya tiba-tiba mendengar suara gedebruk aneh dari luar. Setelah membuat Cinderella mubui, Josephine dan Rachel yang akan memberi hukuman terlihat mengejar Cinderella yang berusaha kabur. Look at you all in the mud. Baik sekali. Kedua kakak tirinya ini malah menyiksanya seperti maling sendal. Tak cuman itu, Rachel yang membawa pisau berniat untuk membutakannya. What do you say, Joe? Stop. Namun untungnya si ibu mencegah tindakan barbar kedua putrinya ini. Karena jika Cinderella buta, ia tidak akan berguna lagi menjadi babu. Di keesokan harinya, saat Cinderella beres-beres, tiba-tiba Catherine datang dan memberitahukan tentang undangan pesta dari kerajaan, di mana dalam pesta tersebut, Pangeran James yang jomblo akan menyeleksi calon istri di antara para tamu undangan. Mendengar hal itu jelas saja membuat Josephine dan Rachel semeringah. Will be in attendance. Are you ready? Yep. Good Lord, sister, how? Oh, enough. Found it. Sesaat kemudian, Cinderella menemui Catherine untuk meminta izin untuk menghadiri pesta. Tapi jelas saja Catherine yang takut putrinya kalah saing langsung membacoti Cinderella dan memintanya sadar diri pada status babunya. Be gone!
Di keesokan harinya, Cinderella hanya bisa menangis saat melihat kepergian Catherine dan kedua saudari tirinya. Sementara di istana, para tamu undangan terlihat mulai berdatangan. Di malam harinya, sambil menahan tangis, Cinderella yang terzolimi terlihat berdoa agar bisa pergi ke pesta dan merasakan kebahagiaan meski hanya semalam saja. Hingga tak lama berselang, Cinderella yang sedang menyapu tiba-tiba heran saat mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Di tengah keanehan, Cinderella dikagetkan oleh kedatangan sosok wanita setengah tuir yang tiba-tiba ngejogrok di hadapannya. Lantas sambil memperkenalkan diri sebagai Mamih Peri, ia mengungkapkan jika apapun yang Cinderella inginkan akan dikabulkan. Lantas sambil mengeluarkan tongkat ajaib, Mamih Peri berkata jika ia bisa menggunakan sihir lintas waktu guna mengabulkan keinginan Cinderella. Mendengar hal itu, Cinderella pun meminta Mamih Peri ini untuk membantunya melakukan persiapan agar bisa menghadiri pesta di istana kerajaan. Meet Tom Ford. Sort out this situation. Meet Christian Louboutin. Sungguh ajaib! Mamih Peri yang ingin Cinderella tampil maksimal terlihat memanggil beberapa desainer terkenal dari masa depan untuk membuat baju dan merias Cinderella. It's a fucking tragedy. Thank you. Perfect. Sesaat kemudian, si Mamih Peri terperangah saat melihat kecantikan Cinderella yang semakin extraordinary. Lantas Mamih Peri yang akan menyiapkan kendaraan meminta Cinderella tutup mata. Cinderella yang katro pun heran saat melihat kendaraan aneh di hadapannya, karena ia mengira akan muncul kuda putih seperti di negeri dongeng. Itu mah udah ketinggalan zaman, Zeng. Mending ini mobil elektrik Tesla, sekalian supirnya Mamang Elon. Namun sebelum Cinderella pergi, Mamih Peri meminta Cinderella untuk pulang sebelum tengah malam, karena sihir akan hilang di jam 12 malam. Sementara di istana, Pangeran James yang akan memulai pesta terlihat menyambut para tamu undangan. Dalam sambutannya, Pangeran James mengungkapkan jika dirinya akan berusaha menyeleksi calon istri yang cocok dengan kriterianya. Dan jelas ada begitu banyak keuntungan, selain akan mendapat benih bangsawan, si calon akan mendapat kekayaan yang melimpah. Jelas saja para tamu semakin bersemangat. Kemudian, James meminta para tamu untuk menikmati jamuan pesta. Good Lord, you're covered in mud. Di tengah jamuan makan, Catherine langsung menegur kedua putrinya yang terlihat seperti bagong kelaparan. Ia pun meminta kedua putrinya untuk jaim dan tebar pesona. Selang beberapa saat, Rachel yang berkesempatan berbincang dengan pangeran terlihat melakukan trik andalannya, yaitu menjajakan celengannya. Melihat kode gabrut brutal, James yang ilfil langsung pergi. Jelas saja Rachel kecewa karena biasanya lelaki tidak ada yang tahan dari jurus pamungkasnya ini. Sesaat kemudian, James diperkenalkan pada seorang putri dari Jepang bernama lengkap Haruka Suzuki Thunder. Melihat wajah oriental yang jarang ia temui, James terlihat tertarik dan mengajak Haruka berdansa. Where are the horses? Sesampainya di istana, pengawal yang terkesima langsung mengantar Cinderella masuk. Di tengah meriahnya pesta, Catherine dan kedua putrinya terlihat kaget saat melihat Cinderella yang datang dengan pakaian mewah. Lalu tanpa rasa malu, Catherine langsung melabrak Cinderella dan menyebutnya babu tak tahu diri. Namun seketika Catherine terdiam saat Cinderella menunjukkan undangan yang ia bawa. Thank you. Nonsense. I will put them down. Melihat kecantikan Cinderella, kimochi Jepang pun ia lepaskan dan lebih memilih mendekati Cinderella.
Lalu tanpa basa-basi, pangeran langsung mengajaknya berdansa. Sesaat kemudian, James yang terpesona langsung sat-sat melakukan PDKT, di mana James mengungkapkan jika kecantikan Cinderella berhasil menyihir dan mengalihkan dunianya. Namun di tengah kemesraan, seketika Cinderella pun panik saat melihat jam yang hampir menunjukkan jam 12 tepat. God, I'm sorry. Goodbye. Stay. Melihat Cinderella pergi, Catherine langsung meminta Rachel dan Josephine pulang lebih dulu agar bisa memberi hukuman pada Cinderella. Sementara itu, James yang berhasil menyusul berusaha menahan kepergian Cinderella. Well, I shall wait. Setelah merasakan manisnya jigong Cinderella, Cinderella yang mendengar suara lonceng langsung pergi. Dan benar saja, setelah tengah malam, gaun cantik yang Cinderella gunakan berubah menjadi pakaian buluk. Di saat itu pula, Pangeran James terlihat memungut sepatu plastik bermute milik Cinderella yang tertinggal. Sesampainya di rumah, Cinderella yang baru pulang langsung disiram dan jibreg bak tikus kecebur got. Sambil tertawa puas, Josephine dan Rachel berkata jika besok Cinderella akan mendapat hukuman yang berat. Di keesokan harinya, Bennett diperintahkan untuk mencambuk Cinderella akibat dengki setelah kalah saing. Di siang harinya, Rachel pun heran saat melihat kedatangan dua pengawal istana yang membawa sepatu plastik milik Cinderella. Mendengar hal itu, si ibu yang menyadari kerajaan sedang mencari Cinderella langsung meminta Josephine mengurung dan mengikat Cinderella di gudang. Hingga sesaat kemudian, Catherine langsung menyambut kedatangan para pengawal istana. Di ruang tengah, Steve si pengawal kerajaan mengungkapkan jika kali ini ia ditugaskan untuk mencari sosok gadis misterius yang telah memikat hati pangeran, dan satu-satunya petunjuk adalah sepatu plastik bermute ini. Di mana kali ini, siapa saja yang cocok dengan sepatu ini sudah dipastikan akan menjadi ratu kerajaan. Kemudian Steve memberi kesempatan pada Rachel dan Josephine untuk mencoba sepatu tersebut. Sorry, she's not. Your foot's too Let big. me do it myself. Melihat ceker Rachel yang jebrag dan kapalan, Steve meminta Rachel untuk sadar diri. Hingga saat Steve izin ke toilet, kini giliran Josephine yang akan mencobanya. Tight squeeze, it's fine. Hanya sedikit lagi sepatu itu akan pas. Melihat kekayaan di depan mata, Catherine langsung memberikan pisau dan meminta Josephine untuk memotong dua jari kakinya agar sepatunya muat secara sempurna. Meskipun ragu, namun demi kekayaan ia akan melakukannya. I'm gonna be sick. My God. Melihat aksi nekat itu, Steve langsung mengambil sepatu dan pergi begitu saja. Melihat usahanya sia-sia, Josephine yang sudah kehilangan jari kakinya langsung pingsan. Sesaat kemudian, Catherine yang kesal langsung melampiaskannya pada Cinderella yang disekap. Sambil menunjukkan kalung permata curiannya, Catherine berkata jika kalung ini adalah kalung legendaris milik bangsawan. Jadi, ia meminta Cinderella yang hanya babu untuk tidak macam-macam. Melihat hal itu, kini Cinderella mulai menyadari jika ayahnya yang dieksekusi adalah ulah ibu tirinya. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah kesedihan, Cinderella kembali memanggil Mamih Peri. Lantas saat si Mamih Peri datang, Cinderella langsung mengungkapkan segalanya dan ia benar-benar ingin menuntut balas. Mendengar hal itu, sambil memberikan topeng tangkurak, Mamih Peri mengungkapkan jika ia akan membantu Cinderella untuk menuntut balas atas kezoliman yang telah ia terima, di mana topeng ini telah diberi sihir yang akan membuat Cinderella memiliki kekuatan bak psikopat Jason. Rupanya sosok misterius yang telah mengambil topeng di awal film adalah si Mamih Peri. Hingga sesaat kemudian, Mamih Peri yang melihat Bennett oleng miras oplosan langsung meminta Cinderella untuk memulai debut pertamanya pada orang yang telah tega mencambuknya. Terlebih Bennett juga terlibat dalam pembunuhan si ayah. Or to kill those who wish you harm. Never mind. Time to get to work.
Selang beberapa saat, Bennett yang oleng seakan merasakan dirinya sedang dibuntuti. Setelah melakukan perlawanan, Bennett pun kaget saat sosok di balik topeng ini adalah Cinderella. Dirasa cacingnya akan muntah gratis, Bennett mencoba untuk menggabrutnya. Akan tetapi, bukannya merasakan kenikmatan, Bennett pun harus modar setelah merasakan mules ekstrim. Sementara di rumah, saat Rachel makan seperti bagong, ia pun heran saat melihat sosok misterius melintas di balik jendela. Lantas sambil membawa pisau, Rachel yang merasa ada maling berusaha mencari sosok tersebut. Ketika Rachel terpojok, ia pun meminta sosok ini untuk mengampuninya. Rachel pun menawarkan ibunya untuk menjadi penggantinya saja. Lalu tiba-tiba, cukup easy. Dengan sekali tebasan, Rachel pun langsung modar. Di keesokan harinya, dengan tangan yang berlumuran darah, Cinderella yang bercermin terlihat merasakan sensasi setelah melakukan aksi kopetnya. Sementara di taman, Josephine terlihat mencari keberadaan Rachel yang dari semalam tidak kelihatan. My God! Sontak Josephine pun syok parah saat melihat adiknya tewas mengenaskan. Hingga setelah insiden tersebut, Catherine yang merasa keluarganya dalam bahaya langsung berpamitan pada Josephine untuk pergi meminta bantuan Hogan. Lantas Catherine meminta Josephine untuk waspada dan yang terpenting menjaga segelnya tetap aman sebelum mendapat jodoh. Singkat cerita, Mami Peri yang mengetahui Catherine akan menyewa Hogan si pembunuh bayaran meminta Cinderella untuk segera menuntaskan aksi balas dendamnya, dan kini ia akan memberikan magic tambahan pada Cinderella agar lebih OP. Di sore harinya, Hogan yang melakukan penyidikan pada mayat Rachel merasa jika Rachel tewas oleh seorang psikopat. Mendengar hal itu, Catherine yang tak ingin hal buruk terjadi meminta Hogan untuk segera mencari dan menghabisi sosok tersebut. Menjelang maghrib, Hogan yang melanjutkan pencarian terlihat asruk-asrukan ke dalam hutan. Dan kini Hogan seakan mendapat petunjuk setelah menemukan mayat Bennett yang tewas mengenaskan. Hingga di malam harinya, Hogan yang menemukan mayat Bennett langsung mengajak Catherine untuk melihatnya karena ada sebuah bukti yang mungkin Catherine ketahui. Hingga saat Cinderella melihat Hogan dan Catherine pergi, ia pun bersiap melakukan aksi kopetnya pada Josephine dengan mengenakan topeng LED. Sementara itu, Josephine yang nyantui terlihat menyiapkan cemilan dan sebotol anggur cap orang susah. Namun sesaat kemudian, Josephine tiba-tiba mendengar suara gedebruk aneh. Dalam keadaan terpojok, Josephine yang menyadari sosok kopet di hadapannya adalah Cinderella langsung membacotinya. Ezio. That's only going to be one dead wolf for the crows to pay. Akhirnya, meski sempat kewalahan, namun Cinderella berhasil membuatnya modar dengan sepatu plastik miliknya. Kembali pada Catherine dan Hogan, melihat gumpalan rambut Cinderella, ia pun langsung panik dan mengajak Hogan kembali ke rumah. My God, betapa syoknya Catherine saat melihat anak terakhirnya modar dengan kondisi seperti bagong guling. Catherine yang murka langsung pergi ke kamar untuk mengambil senapan Lesti dan meminta Hogan untuk mencari Cinderella.
Kembali pada Hogan, dengan pistol Clint ia langsung mencari keberadaan Cinderella. Melihat Cinderella terkapar, Hogan langsung menghampiri dan membuka topengnya. Akan tetapi ia pun kaget karena Cinderella masih hidup bak psikopat. You bastard! Ternyata sihir tambahan yang diberikan si peri adalah memberinya rompi anti peluru. Dan Hogan yang lengah akhirnya modar di akupuntur. Sesaat kemudian, Catherine langsung murka saat melihat Hogan telah modar. Hingga di tengah kepanikan, Catherine semakin frustasi saat melihat permata curiannya hancur berserakan. Looking for something? I want it out! The penis on your foot! Lah, saat senapan Lesti habis, Cinderella yang murka langsung menjejalkan kalung curian itu pada Catherine. Make this happen! Mercy! Akhirnya, dengan teknik membuat opak, Catherine si ibu tiri Jolim pun tutup usia. Di keesokan harinya, Cinderella yang terbangun pun heran saat menyadari luka yang ia alami sembuh secara ajaib. Kemudian, Richard yang datang merasa lega saat melihat Cinderella selamat dari teror kopet yang terjadi di rumah tersebut. Di tengah keheranan, Richard mengajak Cinderella menemui seorang petugas yang tengah melakukan penyidikan. Oh, rupanya semua bukti kejahatan telah dihilangkan si Mami Peri. Tak cuman itu, Mami Peri yang menemukan berlian kerajaan yang hilang 3 tahun lalu menganggap jika kejadian ini akibat ulah perampok. Singkat cerita, Cinderella terlihat mendatangi istana untuk mencoba sepatu plastik bermute miliknya. Terlihat Pangeran James pun bahagia setelah kembali menemukan sosok pujaan hatinya. Hingga beberapa hari kemudian, tanpa basa-basi, Pangeran James langsung menikahi Cinderella. Akhirnya, berkat bantuan Mami Peri, Cinderella yang terzolimi pun bisa hidup bahagia. Dan para viewers yang membenci bad ending pun akan terdiam saat melihat ending bahagia dari sosok Cinderella kopet. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kelicikan dan tindakan kejam yang Catherine lakukan membuat Mami Peri turun tangan membantu Cinderella. Hingga dengan beberapa magic dari masa depan, Cinderella pun mampu meratakan Catherine dan antek-anteknya. Dan di akhir cerita, Cinderella yang terzolimi hidup bahagia bersama Pangeran James. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Cinderella Revenge 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka. Yang thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.